Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kalkulus. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai definisi presisi pada limit fungsi. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang definisi presisi limit fungsi. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami definisi limit dan membuktikan limit fungsi sederhana dengan menggunakan definisi presisi. Gitu. Kalau sebelumnya kita telah menggunakan intuitif, di mana dia bilang kalau limit fx ketika x mendekati c sama dengan L. Nah, di definisi presisi ini kita akan membuktikan apakah benar L itu sama dengan fx. Jadi kita ketika dikasih tahu orang gitu ya, jangan langsung percaya. Di kalkulus ini kita harus dapat membuktikan hasil yang kita dapat dari mana, asalnya dan hasilnya apa. Itu yang harus kita pelajari di kalkulus ini. Nah, di sini mengatakan bahwa limit fx ketika x mendekati c sama dengan L. Nah, ini berarti bahwa untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga jika nilai mutlak dari x mendekati c kecil dari delta dan besar dari 0, maka fx menuju L-nya kecil dari epsilon, gitu ya. Nah, jadi jika ini, maka fx ini kecil dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan nih apakah benar gitu. Nah, di sini dikasih contoh, kita disuruh buktikan bahwa limit 2x plus 4 sama dengan 8. Apakah benar hasilnya 8? Nah, kalau misalnya kita masukkan secara intuitif, ini 2 kali 2 gitu ya, plus 4 sama dengan 8. Oke, ini apakah benar? Jadi kita tidak boleh langsung percaya aja hasilnya benar 8 atau enggak. Jadi kita bakalan nyoba buktikan. Oke, kita langsung aja. Limit 2x plus 4 ketika x mendekati 2 sama dengan 8. Nah, kita disuruh buktikan. Ini kalau misalnya tulisannya jelek gitu ya, yang penting dapat dibaca. Nah, yang perlu kita lakukan pertama sekali adalah kita melakukan analisis pendahuluan, gitu ya, dimana kita mencari delta besar dari 0 untuk menunjukkan 2x plus 4 min 8 kecil dari epsilon ketika x menuju 2 kecil dari delta dan besar dari 0. Nah, berarti bahwa kita mulai dari sini, dari x min 2 ini. Jadi kita mulai dari x min 2 dan berakhir di ini, gitu ya. Mulai dari sini dan berakhir di sini. Gitu. Nah, kita bisa sederhanakan saja. Jadi analisis pendahuluan, kita lakukan analisis terlebih dahulu. Kita tulis ulang lagi kalau besar. Kita tulis ulang lagi aja 2
X plus 4 dikurang 8 kecil dari epsilon. Gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan jadi 2x min 4 kecil dari epsilon. Nah, ingat, yang perlu kita cari adalah karena kita mulainya dari sini, berakhirnya di sini, berarti ini akhirannya ya. Ini akhir, ini adalah akhir, maka kita harus mencarinya sampai dia berada di titik ini. Jadi dia sampai berada x min 2 gitu. Nah, ini caranya untuk kita mencari sampai dia x min 2. Untuk dia sampai mencapai x min 2, kita bisa sederhanakan lagi, kita keluarkan kurang 2 epsilon gitu. Nah, ini kan x min 2-nya udah kelihatan nih. X min 2-nya udah kelihatan, agarnya ini hilang, 2-nya ini hilang, maka kita harus bagi dengan 2 gitu ya. Di E-nya jadi 2. Bukan E epsilon ya. Nah, ini kan udah kelihatan. Ini awalnya dan ini adalah akhirnya. Karena kita mau membuktikannya, jadi kita mulai dulu dari akhir ke awal. Nah, di sini kita dapat, kan dibilang kalau x min 2 kecil dari delta. Berarti ini bisa kita pilih menjadi delta. Ya. Epsilon per 2 ini kita bisa gunakan dia sebagai delta gitu. Nah, kita baguskan sedikit tulisan deltanya. Lambang deltanya dibuat bagus. Nah, gitu ya. Nah, epsilon per 2 ini sama dengan delta. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai deltanya. Jadi kita sekarang sudah, ini kita mencari delta ini sudah dapat, yaitu dia epsilon per 2. Nah, ini karena dia analisis pendahuluan, jadi ini hanya sebagai otretan aja, gitu ya. Ini sebagai otretan aja, agar kita mencari delta. Kalau teman-teman udah terbiasa untuk mencari deltanya, itu sudah bisa menentukan nilai deltanya, gak usah bikin analisis pendahuluan ini, jangan langsung aja ke bukti formal. Nah, di sini yang bukti sebenarnya. Tadi dia adalah analisis oret-oretan aja, di sini baru bukti formal. Oke, di bukti formal ini kita ambil epsilonnya besar dari 10 dan kita pilih deltanya epsilon per 2 gitu ya. Jika x-nya memenuhi x menuju 2 kecil dari delta dan besar dari 0, maka x menuju 2 kecil dari delta ya. Nah, kita ambil nilai E besar dari 0, pilih 2, maka x menuju 2-nya kecil dari delta dan besar dari 0. Saya coba tulis ulang lagi. Jika x memenuhi nilai mutlak, nilai mutlak x bisa dari delta, ini nggak ada di sini, jadi ini aja ya, ini delta.
dan gitu ya, memenuhi maka X-2 kecil dari delta. Tulis saja di sini deltanya. Kecil dari delta, dimana deltanya itu adalah epsilon per 2. Ini biar nggak rancu ini delta ya. Nah, oke, untuk membuktikan formalnya tadi, saya ulang lagi, kita ambil epsilonnya besar dari 0, pilih deltanya epsilon per 2, maka jika X-nya memenuhi X-2 kecil dari delta dan besar dari 0, maka X-2-nya kecil dari delta. Nah, jadi untuk itu kita kalikan 2 ruas dengan 2. Kita kalikan 2 ruas dengan 2, maka kita tulis lagi aja ya biar kita kan dapat ini ya. Ini hasil akhir yang kita dapat. Nah, ini dikali dengan 2. Nah, itu dikali 2, maka dia adalah 2 min 2 epsilon 2 sama dengan epsilon, gitu ya. Karena tadi dia berawal dari 2x plus 4 sama dengan 8, dia bisa tulis lagi di sini di depan. Sama dengan, kita tulis lagi yang ini kita tulis lagi 2x dikurang 4, maka ini sama dengan gitu ya. Nah, kalau kita bacanya dari kiri ke kanan, maka hasilnya adalah 2x plus 4 kecil dari epsilon, gitu ya. Jadi kita sudah membuktikan seperti yang tadi di sini yang diminta, kalau jika x-nya kecil dari delta dan besar dari 0, maka fx-nya itu kecil dari epsilon. Jadi ini udah sama ya, ini fx-nya, ini fx-nya, dan ini L-nya, gitu. Maka ini terbukti. Jadi kita, kalau teman-teman masih bingung, jadi ini yang diambil yang dari kirinya ke kanan, gitu ya. Ini kan kecil sama 0, maka hasilnya adalah gitu. Oke, inilah cara membuktikan nilai limit yang kita punya. Nah, agar kita lebih mengerti, bolehlah kita coba dengan contoh kedua biar teman-teman bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita coba tentukan limit
dari 3x kurang 7. Ini agak susah ya. Sama dengan 5. Ini x-nya mendekati 4. Nah, apa yang kita lakukan pertama sekali? Nah, ingat-ingat lagi, kita harus melakukan analisis pendahuluan. Untuk apa analisis ini? Untuk mencari nilai delta besar dari 0, untuk menunjukkan bahwa ini, si fx ini kecil dari epsilon. Oke, gimana cara carinya? Kita sederhanakan. Jadi kita tulis dulu. Tulis dulu 3x dikurang 7 sama dengan 5. Ini salah ya. Dia memasukkan fx dikurang L sama dengan besar dari epsilon. Berarti fx-nya 3x dikurang 5. Warna warni dia jadinya nih. Kecil dari epsilon. Nah, bagaimana caranya? Kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah 3x ini menjadi 12 kecil dari epsilon. Masih bisa disederhanakan agar bisa mencapai x menuju 4. Nah, agar bisa mencapai ini, kita harus sederhanakan lagi. Oke, disederhanakan lagi. 3 ini dikeluarin jadi, nah udah kelihatan nih 3 min 4-nya. Agar dia hanya 3 min 4. Oke, kita bagi epsilonnya dengan 3, maka kita dapat nilai deltanya. Gitu, gampang kan? Nah, kalau kita udah melakukan analisis pendahuluan, baru kita bentuk formal. Kita cari bentuk formalnya. Kalau udah terbiasa, pasti gampang. Formal. Oke, apa yang kita lakukan dalam mencari bentuk formal? Ya, betul. Kita ambil epsilonnya besar dari 0 dan deltanya sama dengan besar kecil dari epsilon per 2. Dari mana epsilon per 2 itu? Ini berasal dari sini. Oke. Nah, jika x-nya memenuhi, bukan 2 ya, tapi 3. Nah, jika x-nya memenuhi x min 4 besar kecil dari delta dan besar dari 0, maka x min 4 kecil dari delta sama dengan epsilon per 3. Maka yang harus kita kalikan, dikalikan menjadi 3. Oke, kita kalikan jadi 3. Nah, kita tulis lagi yang ini. Ya. Ini kita tulis lagi dan kita kali jadi 3. X kurang 4 nilai mutlak dikali 3 kecil dari epsilon per 3 dikali dengan 3. Ini kalau dikali ini kan jadinya sama dengan epsilon. Oke, karena kita berakhirnya tadi di sini,
kita berakhirnya tadi di sini, dan kita mulainya dari sini, ini kurang ini ya, pada di sini, maka kita tulis juga akhirnya mana, 3x kurang 7, ini kurang 5, sama dengan, nah ini kita tulis lagi, beda-beda. Nah, 3x kurang 12 sama dengan 3x min 4. Maka kalau kita baca dari arah kiri ke kanan, jadi kita ambil ini, akhirnya di sini, dan awal di sini kan berakhir di sini, dan ini mulainya maka 3x min 7 dikurang 5 kecil dari epsilon. Oke. Berarti limit 3x kurang 5 di mana x-nya mendekati 4 sama dengan 5 terbukti. Gitu ya. Terbukti. Ini fx-nya. Ini L-nya. Oke, teman-teman, kayaknya ini mudah dipahami ya. Semoga teman-teman bisa dapat memahaminya dengan gampang dan juga bisa mencobanya ke contoh-contoh soal yang lain. Jadi semakin banyak kita mencoba contoh soal, semakin cepat kita untuk menguasai ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya.